Wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. selamat bergabung ya di materi kuliah Al-Islam 1 ya. Ini terdiri dari 2 prodi ya. Ada apa aja nih? Akuntansi sama manajemen. Apa ekonomi Islam? Ekonomi Islam, Pak. Oh iya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan materinya perkuliahan kita Al-Islam 1 ya. Atau juga disebut dengan AIK 1 yang isinya membahas tentang akidah dan akhlaknya. Sudah di-download materinya yang ada di Adlink? Sudah saya share? Sudah, Pak. Ya. Nah, itu silahkan nanti teman-teman membacanya sampai selesai ya. Nah, saat ini akan saya jelaskan ya, materinya terkait dengan masalah manusia dan agama ya. Ini materi yang menarik sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang manusia dan agama, karena manusia itu sejatinya butuh kepada agama ya. Makanya setiap manusia itu ya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah gitu ya, harus memiliki agama. Tidak bisa manusia itu hidup tanpa agama. Agama sebagai landasan dan pedoman hidup. Nah, dalam hal ini karena kita bicara tentang agama adalah ya yang kita bahas agama Islam. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam syariatnya ya. Dan tentunya syariat itu setelah sempurna, telah sampai kepada kita. Nah, inilah yang sekarang yang kita rasakan, yang kita gunakan ini adalah syariat Nabi Muhammad yang sempurna ya. Meskipun pada dasarnya syariat ini ya yang dibawa oleh nabi-nabi itu sama sebenarnya tentang Islam ya. Cuman mungkin ada perbedaan-perbedaan. Syariatnya itu bersumber dari Allah, tapi ada perbedaan-perbedaan penyempurnaan gitu ya antara satu dan yang lainnya. Ya, contoh misalnya ibadah sholat misalnya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada sholat itu. Ada syariat sholat, tapi modelnya itu yang beda. Metodenya yang beda-beda. Jadi inilah yang mungkin akan kita diskusikan nanti bagaimana tentang masalah ini ya agama dan manusia. Jadi teman-teman selamat bergabung, di sini sudah 58 peserta. Ya, karena di sini pesertanya banyak, ada 2 prodi, jadi mungkin saya tidak sempat bacakan satu persatu ya. Mungkin di akhir pertemuan nanti akan saya absen ya, satu persatu. Untuk mempermudah dan memperlancar perkuliahan kita hari ini, mari bersama-sama awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat ya. Sudah nampak share screen saya ya? Manusia dan agama. Ini Muhammad kenapa nih? Nyoret-nyoret. Manusia dan agama. Bagaimana tinjauan Islam ya? Ada hubungan manusia dengan agama. Tentu
sangat berhubungan dan sangat erat ya, manusia dan agama. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa agama ya. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa agama. Maka agama menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk dimiliki oleh setiap manusia. Maka manusia tanpa agama itu ibaratkan seseorang yang berlayar tanpa nakhoda ya. Jadi tidak ada tunjuk arah, tidak ada pedoman. Ya, tidak ada pedoman. Maka seseorang yang tidak memiliki pedoman, maka hidupnya akan berantakan ya. Hidupnya akan hancur. Hidupnya akan kesulitan. Maka pedoman itu menjadi penting. Agama adalah rangkaian-rangkaian aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang di dalamnya disampaikan kepada manusia bertujuan untuk manusia itu bisa menjalani kehidupan. Ya. Maka pentinglah manusia itu beragama. Yang pertama sekali kita berbicara tentang masalah manusia. Jadi apa yang kita dapatkan dari manusia ini? Ya. Yang pertama adalah tentang masalah penciptaan. Penciptaan manusia. Teman-teman semuanya, bahwa penciptaan manusia ini telah termaktub ya di dalam Al-Quran ya. Bagaimana proses penciptaan tersebut dan juga tahapan-tahapannya ya. Dari satu fase ke fase yang lain itu ada perubahan-perubahan ya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita pahami ya secara seksama gitu. Yang pertama disebut dengan tahapan primordial ya. Di manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam adalah manusia pertama. Tentu Nabi Adam ini diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita. Kalau kita ada bapak, ada ibu, ada orang tua. Sebelumnya mereka itu melangsungkan pernikahan, perkawinan. Maka terjadilah kita, terlahirlah kita ke bumi ini. Nah, Nabi Adam diciptakan dari tanah, tin ya, tin. Atau juga bisa dinamakan turab, tanah atau debu ya. Minsal, dan juga ya istilah minsal dari tanah liat. Minsal salin ya, tanah liat. Ada juga min hamain masnun, tanah lumpur yang hitam, yang busuk. Ya. Kemudian yang dibentuk Allah Subhanahu wa taala, yang dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang seindah-indahnya. Dalam surah At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, ya, telah kami jadikan manusia itu fi ahsani taqwim. Kejadiannya itu sebaik-baik bentuk. Jadi seindah-indah bentuk. Itu adalah merupakan pernyataan langsung dari Allah gitu. Manusia ini adalah ciptaan yang terbaik. Manusia ini adalah ciptaan yang sempurna. Kemudian setelah dibentuk oleh Allah sebaik-baik bentuk, kemudian Allah tiupkanlah ruh
dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia tersebut. Jadi ketika Nabi Adam sudah dibentuk dari tanah, ya, dari berbagai macam tanah gitu ya. Ini penciptaan manusia yang primordial, yang pertama sekali adalah Nabi Adam, diciptakan Allah dengan dibentuk sebaik-baik bentuk, kemudian barulah ditiupkan ruh. Nah, sama dengan kita nanti, kita lihat nanti proses kita itu bagaimana ya, sehingga kita menjadilah manusia yang sempurna, terlahir seperti adanya saat ini. Muhammad Fajar misalnya, Putri Cahyani, Sefira Ayu Oktaviani, dan lain dan seterusnya. Ini adalah manusia-manusia yang bentuknya sempurna, manusia yang seindah-indah bentuk. Ya. Maka dijelaskanlah di dalam Al-Qur'an itu tentang bagaimana Allah itu meniupkan ruh kepada manusia ya, pada manusia yang sudah dibentuk tadi. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah yang menciptakan kamu mintin dari tanah. Jadi kita ini pada dasarnya memang semua kita dari tanah ya. Kita dari Adam, Adam dari tanah. Ya, meskipun nanti ada proses yang kedua ya secara biologi itu kita akan lihat nanti. Sesudah itu ditentukanlah ajal kematian masing-masing. Setelah ditiupkan ruh, sudah hidup, kemudian ditentukan juga kapan matinya. Makanya di saat manusia itu mulai hidup, di situ juga sudah ditentukan kapan dia akan mati. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui itu. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Maksudnya gini, seharusnya kita sebagai umat Islam, karena kita kehidupan sudah ditentukan dan juga kematian sudah ditakdirkan, itu sebenarnya kita tidak perlu ragu-ragu lagi tentang hal itu, tentang kematian, tentang kehidupan dan kematian. Itu tidak boleh dan tidak boleh kita meragukan. Kalau ragu kita berarti akidahnya masih rusak. Al-Islamnya masih rusak. Ya. Maka seorang muslim dia mesti yakin ketika dia diciptakan, ketika dia dilahirkan, di saat itu juga dia sudah ditetapkan sebenarnya kapan dia mati, kapan dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus satu paket ya. Itu yang pertama, yang kedua disebut dengan tahapan biologi ya. Nah, kalau primordial itu Nabi Adam tadi ceritakan tercipta dari tanah-tanah ya. Halo. Yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya secara biologi. Ya. Jadi proses biologi ini dapat kita pahami secara sains empirik ya. Karena di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani yang bernama bahasa Arabnya itu dalam Al-Qur'an nutfah. Jadi kita ini kan min nutfatin ya kan, dari setetes air mani. Ya. Min nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yang bernama rahim. Rahim. Ya, jadi kita semua ini kan berasal dari nutfah yang tersimpan di rahim. Rahim itu adalah tempat yang kokoh. Disitulah kita berproses ya sehingga menjadi manusia yang sempurna. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku alaqah min nutfatin summa alaqah. Dalam hadis juga dikatakan dari setetes mani menjadi alaqatun. Menjadi segumpal darah yang beku. Jadi dari setetes kemudian menjadi segumpal darah. Ya, yang menggantung di dalam rahim. Menggantung di dinding rahim itu. Makanya kalau Anda lihat itu ada videonya, ilustrasinya itu ya.
dan bagaimana proses dari satu tetes mani itu ya yang nempel gitu ya ke rahim wanita itu akan kelihatan dari apa namanya masa ke masa. Bulan pertama, 2 bulan. Kan ada per minggu ya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai seterusnya, sampai dia menjadi manusia yang sempurna dan dilahirkan ke dunia ini. Itu silakan aja nanti dilihat di videonya. Ada itu ya. Kemudian darah beku tersebut kemudian jadikanlah segumpal daging, mudghah, min nutfatin, summa alaqatin, summa mudghatin. Jadi ada 3 itu. Dari setetes mani, segumpal darah, kemudian seonggok daging. Nah, itu seonggok daging. Segumpal daging gitu. Daging. Jadi bentuk daging dulu gitu. Nggak langsung ada matanya, hidungnya, telinganya, tangannya gitu ya. Jadi segumpal daging dulu. Dari situlah kemudian Allah menjadikanlah dari daging itu tumbuhlah tulang belulang. Kemudian setelah sempurna ada tangannya, ada matanya, ada hidungnya, ada semuanya anggota tubuh kita, ya. Semua alat-alat yang ada di dalam diri kita sudah sempurna diciptakan Allah. Lalu summa kemudian ya ditiupkanlah ruh. Nah, ini proses secara biologis ya. Secara sains empirik kita bisa lihat proses dari minggu pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai 9 bulan. Ya. Udah matang, maka kemudian siap dilahirkan ke dunia. Inilah hasilnya ini. Teman-teman yang di sini di kelas ini. Itu hasil dari proses biologis. Ya, adanya hubungan antara suami dan istri dari maninya seorang laki-laki. Kemudian ya bahasa istilahnya itu dititipkanlah ke rahim perempuan. Ya. Tapi jangan dititipin aja, ya. Nanti kebanyakan nitip, nanti bapaknya, anaknya kebingungan nyari bapaknya. Jadi maksudnya apa? Dengan adanya suami istri itu, maka melahirkanlah ya manusia. Dari yang tadi aku dan kamu, maka menjadilah si buah hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga udah selesai. Yang berikutnya kita lihat tentang bagaimana dalil-dalil ya tentang penciptaan manusia itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kan segala sesuatu ini kan dari tanah ya. Apapun yang kita makan, apapun yang kita ini kan bersumber dari tanah. Misalnya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya. Semua itu bersumber dari tanah. Ya. Saripati yang berasal dari tanah. Disitulah kita berasal ya, bersumber gitu. Tsumma ja'alnahu min nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Ya itu. Ya kan dari makan minum kita itulah seorang laki-laki, dari makan minum kita lah, dari berbagai macam yang kita konsumsi itu kemudian menjadi apa? Menjadi air mani. Ya, menjadi air mani. Yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itu tadi rahim. Ini luar biasa sebenarnya kita bercerita tentang penciptaan manusia ini, Al-Quran sangat detail ya, menjelaskan gitu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa ghasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, kata Allah. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang air mani itu banyak banget ya sebenarnya ya. Bibit-bibit itu yang sebenarnya masuk gitu, tapi tidak menjadi manusia semuanya gitu. Karena berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba untuk mencapai gitu. Ya, mencapai ke dinding rahim itu. Ya, kalau menjadi semua ya paling 2 atau 3 ya. Makanya ada orang kembar 2, kembar 3. Karena ada beberapa itu tadi
Nah, nutfah tadi ya, nutfah itu yang bertahan hidup gitu, sehingga ada anaknya yang kembar gitu ya. Nah, itu hebatnya gitu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna ya dalam menciptakan manusia. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging dijadikanlah tulang belulang. Kalau daging nggak ada tulangnya ya berarti nggak bisa jalan nanti ya. Nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Ya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Artinya manusia yang utuh. Bukan berbentuk lain itu seperti alien ya, bukan. Ya. Bukan begitu. Tapi maksud berbentuk lain itu ya tidak bulat gitu aja. Bukan seperti bola atau labu gitu ya. Bukan seperti semangka gitu, semongko. Gitu. Tapi berbentuk lain itu adalah manusia yang sempurna. Maka Maha Suci Allah yang Maha Pencipta, yang paling baik. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan makhluknya yang terbaik. Allah adalah pencipta yang terbaik. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Tentu kita ini ada tujuannya ya. Nggak ada sesuatu yang diciptakan itu kecuali semua ada tujuannya. Tidak ada yang tidak ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya. Ya. Masuk juga kita punya anak juga ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Jadi yang pertama adalah tujuan manusia diciptakan sebagai seorang pemimpin, khalifah. Karena manusia pada hakikatnya menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Atau disebut juga dengan khalifah. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia itu di muka bumi ini, ya, waktu itu tentunya Nabi Adam adalah sebagai khalifah. Ya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini adalah dalil tentang bagaimana manusia itu ya diciptakan. Tujuannya yang pertama adalah sebagai khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Jadi ini Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata, mengapa engkau ya Allah menjadikan ya khalifah di muka bumi ini? Di antara orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Karena kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu daripadamu. Ya, jadi gini teman-teman. Maksud ayat ini adalah menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, ya, yang memiliki panca indera, hawa nafsu, pikiran dan lain-lain seterusnya lengkap. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa nggak kami aja? Kami kan selalu tunduk patuh ya dengan perintah-perintahmu gitu ya. Kenapa manusia gitu ya? Yang manusia ini kelak akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, suka membunuh, suka menghilangkan nyawa orang lain, suka zalim, ya, dan seterusnya. Kata Allah, saya lebih tahu daripada Anda ini. Begitu. Saya lebih mengetahui dan saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Saya lebih tahu daripada kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu lebih paham ya tentang makhluk atau manusia yang akan diciptakannya di muka bumi ini. Jadi makanya manusia itu harus bisa menjadi pemimpin. Ya. Jangan menjadi pengekor, tapi jadilah pemimpin. Jadi orang-orang yang beriman dia akan memposisikan dirinya adalah sebagai pemimpin. Tapi nggak mesti harus presiden semua ya. Nggak mesti jadi ketua DPR semua, nggak mesti jadi ketua partai semua, nggak mesti menjadi rektor semua, jadi dekan semua gitu. Tidak mesti harus jadi ketua hima semua gitu. Masa pemimpin itu kan luas sekali ya penjabarannya gitu.
Manusia ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang nomor satu, makhluk yang nomor satu yang memimpin dari segala alam yang ada, ya, dari segala makhluk yang ada. Ya, jadi tidak ada yang lebih mulia ciptaan Allah ini selain manusia. Bahkan manusia yang beriman itu lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia lebih beriman. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama sebagai pemimpin, yang kedua beribadah. Nah, tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahkan bukan hanya manusia saja. Semua makhluk yang diciptakan Allah pada dasarnya mereka itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga manusia dan jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pertanyaannya, kenapa jin dulu di dalam Al-Qur'an ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa jin dulu yang disebutkan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Karena jin ini Diciptakan lebih dulu mungkin, Pak. Masya Allah. Ya. Apa namanya? Diciptakan lebih dulu. Oh iya. Antum namanya siapa? Zaim. Muhammad Zaim. Ya. Iya, Pak. Oke. Poin dapat 1 nih. Kenapa? Karena jin ini adalah makhluk sudah diciptakan sebelum manusia. Iya. Jin itu sudah ada sebelum manusia diciptakan ya. Termasuk tadi ada setan, ada iblis ya. Nah, itu juga sudah ada. Makanya ketika Nabi Adam itu diciptakan, kan jin itu kan iblis itu sebelumnya kan sebenarnya makhluk yang paling taat ya. Setan itu, iblis itu. Kan ada dalam Al-Qur'an, wa qala lil malaikati inni ja'ilun wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini buktinya bahwa iblis itu berarti kan di bawahnya ada setan, ada jin gitu ya. Itu adalah makhluk yang terlebih dahulu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam itu. Makanya tatkala Nabi Adam diciptakan, ya Allah suruhlah untuk bersujud ya. Isjudu li Adama. Bersujudlah kepada Adam. Kata-kata iblis, gimana? Ya, saya gimana? Kalau saya sujud, saya kan lebih mulia. Saya kan diciptakan dari api. Sementara Adam min turab. Adam itu dari tanah. Jadi saya lebih hebat daripada Adam. Aba wastakbaro. Dan iblis itu enggan. Merasa sombong, merasa angkuh. Sebenarnya kalau dia sujud aja itu kan selesai gitu ya. Tapi karena merasa hebat, merasa angkuh, maka dia mengingkari perintah Allah itu. Ya kan? Nah, makanya kesimpulannya kalau ada orang sombong, angkuh, takabur, susah diomongin, nggak mau diatur, itu lebih iblis daripada iblis itu ya. Nah, ya kan? Jadi iblis saja itu yang taat aja dia ingkar, wajar taat kan karena saking taat itu. Kita ini udah nggak taat, ya kan? Habis itu udah nggak taat, nggak mau lagi disuruh beribadah gitu. Jadi kan kita lebih sombong. Kalau iblis itu sombong karena dia memang lebih mulia, merasa dia lebih banyak amalnya gitu, ibadahnya gitu. Karena dia itu rajin ibadah dulu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling taat dulu itu, beribadah itu. Cuman sayangnya itu karena keangkuhan dan kesombongannya, mungkin itu juga lah skenario Allah gitu ya. Jadikan iblis itu, setan iblis itu sebagai musuh bagi manusia itu. Nah, oleh karena itulah ya, jin dan manusia diciptakan Allah, semuanya adalah tujuannya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu menjadi makhluk mulia, terjaga kemuliaannya. Terjaga kemuliaannya. Kalau nggak dia beribadah ya, berarti dia akan rusak kemuliaannya, akan hilang kemuliaannya. Nah, yang ketiga, apa sih kebutuhan manusia terhadap agama? Ini yang pertanyaannya tadi. Jadi apa sih sebenarnya kita ini butuh nggak terhadap agama? Itu sebenarnya ya. Apa sih alasannya dan kenapa ini kita butuh agama? Ya, terdapat 2 faktor yang menyebabkan manusia itu memerlukan agama.
Yang pertama, faktor kondisi manusia. Maksudnya apa? Manusia itu terdiri dari beberapa unsur ya. Jasmani dan rohani. Ada dua unsur. Jasmani itu bersifat fisik. Rohani itu adalah bersifat non-fisik. Ya. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedua unsur tersebut harus mendapatkan perhatian khusus yang seimbang. Nah, itulah makanya agama itulah yang mengatur. Supaya hidup manusia itu seimbang kan gitu ya. Unsur jasmani membutuhkan pemenuhan yang bersifat fisik, jasmaniyah, kebutuhan fisik kita. Kebutuhan tersebut adalah makan, minum, bekerja, istirahat yang seimbang, berolahraga, tidur, ya. Nah, kebutuhan yang lain. Segala aktivitas jasmani yang dibutuhkan itu semua adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Sedangkan unsur rohani itu adalah membutuhkan pemenuhan sifat-sifat fisikis kita, mental kita, mental rohani kita, non fisik, ya, seperti misalnya pendidikan agama, budi pekerti, akhlak, ya, kepuasan, kasih sayang, perhatian, pokoknya segala aktivitas rohani lah itu butuh kita ya, kita butuhkan gitu ya secara seimbang. Jadi semacam kayak gizi juga lah. Gizi itu butuh seimbang. Maka dalam masalah agama, faktor utama yang dibutuhkan manusia itu adalah faktor jasmani dan rohani. Yang kedua, faktor status manusia. Karena dinamakan manusia itu ya karena dia memiliki Tuhan, memiliki agama. Kalau nggak memiliki agama, nggak manusia namanya. Ya. Manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Apabila dibandingkan dengan makhluk lain, ya, Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan berbagai kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan akal, pikiran, kemuliaan, dan berbagai keahlian-keahlian dan kelebihan-kelebihan lainnya. Manusia itu bisa berusaha, bekerja, berkreasi, berkreativitas. Pokoknya banyak sekali lah keahlian-keahlian yang dimiliki oleh manusia. Ini juga lah yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam segi rohani, manusia memiliki aspek rohani yang kompleks. Manusia adalah satu-satunya yang mempunyai akal. Dan manusia pula lah yang mempunyai yang namanya kata hati. Atau perasaan. Manusia yang punya perasaan. Ya, kalau manusia udah hilang perasaannya, berarti dia sudah hilang juga ya status kemanusiaannya gitu. Sadis gitu ya. Ada manusia yang zolim, ada manusia yang sadis, berarti dia tidak memiliki kemanusiaan. Nah, ya. Berarti dia tidak memiliki keprimanusiaan. Apa namanya? Kemanusiaan. Ah. Kemanusiaan. Nah, itu kemanusiaan itu adalah bentuk status manusia sebagai manusia. Kalau udah hilang kemanusiaannya, berarti statusnya sudah diangkat. Sudah tidak menjadi manusia lagi. Tapi menjadi apa? Sama derajatnya dengan hayawan. Gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita menjaga ya status kita ini, akal pikiran kita supaya dia terjaga, awet, sehat, tidak melenceng, ya, tidak terpengaruh, terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang merusak status kita sebagai manusia. Ya. Nah, maka manusia itu bisa berpikir, memiliki akal, memiliki perasaan. Jadi kepantasan ini pantaskah atau tidak, ya kan? Ini baikkah atau tidak, semuanya bisa kita cerna gitu dengan pikiran dan perasaan yang dimiliki dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelengkapan itu Allah menempatkan mereka pada permukaan yang paling atas, horizontal ya. Permukaan yang paling atas dari garis horizontal bersama makhluk. Berarti ini makhluk, semua makhluk, tapi kita yang paling atas. Ya, dari sekian banyak makhluk itu kita yang paling atas. Ya. Nah, dengan akal manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala itu adanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya manusia yang berakal sehat itu adalah manusia yang mengakui adanya Allah. Kalau sudah tidak mengakui Allah berarti akalnya sudah rusak. Dengan hati nuraninya manusia menyadari dirinya tidak terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah. Dan dengan agamalah manusia belajar mengenal Tuhan, dan agama juga lah mengajarkan cara berkomunikasi dengan sesamanya, dengan kehidupannya dan lingkungannya. Jadi ini sangat kompleks ya teman-teman. Ya, bahwa manusia itu jika tidak karena Allah, manusia tidak akan bisa melakukan berbagai macam hal yang dilakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu wajarlah kita misalnya bisa ngomong dengan baik, memiliki ilmu pengetahuan, ya, memiliki rezeki yang baik, ya, itu semua adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini sangat butuh ya sebenarnya terhadap Allah gitu. Allah tidak pernah butuh dengan makhluknya, tapi makhluklah yang butuh kepada Khalik, pada Tuhan. Nah, ini ada ayat ya. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air itulah dihidupkan bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan, yang menjadikan pelajaran. Ini salah satu tamsilan ya, perumpamaan ya, bahwa manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Bagaimana juga bumi ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Air itu adalah sumber kehidupan. Ya, airnya itu adalah sumber penghidupan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Manusia tidak akan hidup tanpa bumi, tidak akan bisa hidup, tidak akan subur tanpa air. Demikian pula dengan manusia, manusia tidak akan bisa hidup tanpa kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Akal manusia mempunyai batas-batas kemampuan tertentu. Nah, kita memiliki akal terbatas ini. Apa yang saya ketahui, Anda mungkin nggak tahu. Apa yang Anda ketahui, saya juga mungkin nggak tahu. Itu namanya keterbatasan. Tapi Allah itu maha luas ya. Pengetahuannya tidak pernah terbatas. Sampai kapanpun, dimanapun. Ya. Oleh karena itu, banyak kadang-kadang masalah yang tidak mampu kita pecahkan oleh akal. Karena memang terbatas itu. Apalagi kalau misalnya kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak berpikir dengan akal sehat. Akhirnya masalah-masalah itu tidak selesai. Malahan tambah runyam, tambah susah, tambah rumit. Ya, apalagi kalau misalnya kita pengetahuan tentang masalah yang gaib. Itu hanya diberikan pemikiran akal hanya untuk meyakini saja, memikirkan saja, tapi tidak tidak sampai ke berpikir saja, tapi jangan sampai memikirkan begitu sedalam-dalamnya sehingga kita ya ingin mengetahui, melihat yang gaib itu susah, tidak bisa karena kita memiliki keterbatasan. Wa ataitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Saya tidak menjadikan kamu, tidak memberikan kamu ilmu kecuali hanya sedikit saja. Makanya kita nggak ada apa-apanya. Dosen jadi dosen nggak ada apa-apanya. Ya jadi pimpinan nggak ada apa-apanya. Jadi presiden nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kemampuan ilmu yang kita miliki juga itu sangat terbatas, ya. Sangat terbatas ya kemampuan cara berpikir kita, terutama perkara-perkara yang gaib. Nah, disinilah perlunya agama untuk memberikan jawaban. Sehingga dengan agama itu semua permasalahan-permasalahan yang gaib itu bisa kita terima. Ya, meskipun itu tidak terjangkau oleh akal sehat kita gitu. Karena perkara yang gaib itu nggak bisa pakai akal logika, itu nggak bisa. Ya, kayak gimana Allah, kayak gimana apanya, nggak bisa kita pakai akal. Nah, bisanya pakai apa? Itu pakai iman, ya, pakai rasa, pakai hati yang tadi itu, pakai agama gitu. Nah, jadi oleh karena itu disinilah manusia itu membutuhkan terhadap bimbingan agama. Dengan agama itu manusia bisa mengatasi persoalan-persoalan hidupnya dengan baik gitu. Dan keyakinannya semakin kuat, semakin kokoh kepada Tuhan.
Ya, siapa yang pernah ketemu dengan Tuhan? Terus karena nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, terus gimana kita cara meyakini? Itulah agama yang membimbing kita. Dengan memiliki akal yang sehat, hati nurani yang diberikan Allah, maka disitulah persoalan-persoalan yang gaib bisa kita yakini dan kita imani. Paham ya? Nah, yang keempat poinnya adalah mengenal diri dan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama sekali dalam agama itu adalah mengenal Allah. Ya. Ini Nabi mengatakan, awaluddin ma'rifatullah. Hal yang paling urgen, paling pertama dalam agama itu adalah mengenal Allah. Maka yang diajarkan dalam Islam itu ketika kita berbicara tentang Islam, tentang agama, maka yang dibicarakan itu adalah tentang Allah, tentang Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Karena manusia itu tidak ada yang mampu menguasai ya pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang gaib tanpa ada bimbingan agama. Ya. Kemudian ada lagi ungkapan ya. Ini ada juga yang mengatakan ada sabda Nabi. Tapi ini sebenarnya ya pendapat yang sahihnya tidak termasuk sabda Nabi. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa man arafa rabbah faqad rabbah fasada jasah. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah atau fanalah dirinya. Artinya apa? Yang ada hanya Allah. Ketika kita kenal dengan diri maka kita kenal dengan Allah, karena diri kita ini ciptaannya Allah kan gitu ya, penciptanya Allah gitu. Nah, barang siapa yang mengenal Allah maka dirinya sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanya Allah, 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 Allah. Ya, tapi jangan seperti wahda al-wujud ya, wahda menyatu dengan Allah. Kita nggak bisa menyatu. Allah itu makhluk gaib. Bukan makhluk gaib, sorry. Allah itu adalah Tuhan yang gaib, ya, yang tidak bisa kita lihat. Bukan makhluk ya, sorry. Khalik ya, Khalik. Allah itu adalah Khalik, Khalik pencipta ya, yang tidak kelihatan oleh mata panca indera kita. Maka oleh karena itu ketika kita diciptakan Allah, yang ada itu hanya Allah. Karena segala sesuatu yang diciptakannya itu tidak ada arti-artinya, tidak ada apanya, udah binasa lah gitu, fana lah gitu. Yang hanya yang ada hanya Allah. Inilah hakikatnya mengenal Allah. Mengenalkan Allah melalui diri kita. Diri kita ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Allah itu ada ya dengan cara memperkenalkan diri manusia ini sebagai makhluknya. Supaya manusia itu berpikir bahwa begitu dahsyatnya kemaha kuasaannya Allah itu ya tentang penciptaan makhluk-makhluknya. Nggak ada manusia yang bisa bikin manusia ini. Paling kalau ada pun robot itu. Ya nggak ada. Dari yang tadi nutfah tadi itu coba bayangin. Ya. Kita lanjutkan. Wasbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinan. Ya. Kita wajibkan untuk apa? Menyempurnakan keyakinan dan keimanan kita ya. Karena sesungguhnya Allah telah menyempurnakan juga bagi kita nikmat zahir dan batin. Dengan nikmat itulah kita mengingat Allah, mengenal Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri zahir yaitu diri yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diraba oleh tangan. Allah itu ada, tapi tidak sama adanya seperti makhluk. Karena kalau sama adanya dengan makhluk berarti itu bukan Tuhan namanya. Ya. Kemudian yang kedua, diri batin yaitu tidak nampak, tidak bisa dipandang mata dan tidak dapat diraba oleh tangan. Hanya bisa dirasa saja. Ya, dirasakan bahwa dia itu ada. Ya. Jadi oleh karena itu tidak semuanya yang ada itu harus bisa kita rasakan, harus bisa kita raba, harus bisa kita lihat. Ya. Kadang-kadang tidak mesti harus semuanya bisa. Kadang-kadang
dirasakan hanya dengan keimanan aja, dengan hati saja. Ya. Karena Allah itu beda. Adanya angin misalnya. Adanya rasa sakit misalnya. Rasa rindu misalnya. Beda, Allah itu enggak seperti itu. Ya. Jadi khaliqul lil adah, khaliqul lil makhluk. Berbeda ya, berbeda dengan makhluk. Berselisih. Artinya ada perbedaan. Tuhan sebagai pencipta dengan makhluk yang diciptakan itu sangat jauh bedanya. Oleh karena itu, hanya keimananlah yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk merasakan tentang kehadiran Allah itu dalam diri. Ya, maka oleh karena itu peran penting dari batin ini sangat besar. Upaya untuk memperoleh pengenalan terhadap Allah itu. Maka batin kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih. Karena disitulah nanti jalan kita untuk mengingat Allah, untuk merasakan tentang hal-hal yang gaib itu. Ya. Maka oleh karena itu kita harus diintrospeksi diri kita. Membersihkan hati kita supaya kita semakin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Tuhan yang suci, yang bersih. Dia tidak akan menerima sesuatu kecuali hanya yang bersih pula, yang suci pula. Syahadah adalah menyaksikan dan bertemu dengan zat wajib wal wujud, itu Allah. Kapan masanya? Ya nanti ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat ya. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang bisa bertemu dengan Allah. Ya, jangan berdoa nanti ya Allah hadirlah ya Allah di muka, hadirlah ya Allah di sini. Jangan minta Allah itu hadir. Hancur dunia ini. Indonesia itu bisa menyaksikan nanti di akhirat. Ya. Jadi menyaksikan Allah itu bukan dengan mata gitu, tapi dengan syahadah, musyahadah, dengan mata hati ya. Ya, merasakan kehadiran Allah itu. Bukan dijangkau dengan panca indera, bukan dilihat dengan mata, bukan dirasa dengan tubuh kita, tapi bagaimana hati itu merasakan tentang kehadiran Allah, tentang adanya Allah. Jadi menyaksikan Allah di sini pun bukan dengan akal pikiran, bukan diimajinasir, ya, bukan diimajinasikan, ataupun dengan perasaan, karena di luar jangkauan pikiran dan perasaan. Karena Allah itu dilihat di luar jangkauan akal dan pikiran dan perasaan, di luar itu. Ya, Allah mencakupi segala hal. Menyaksikan Allah di sini adalah dengan hati. Karena hanya hatilah yang selalu menjadi pusat pandangan Allah. Sehingga hati mendapatkan pancaran cahaya. Ya, cahaya hati. Tanpa cahaya seorang tidak akan bisa melihat apapun. Karena mata tidak akan berfungsi apa-apa bila tidak ada cahaya sedikitpun. Itu juga lah mata hati. Tidak bisa menyaksikan Allah tanpa nur cahaya Allah itu. Nur itu adalah dari Allah sendiri. Karena hanya dialah yang sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Makanya ada orang merasakan tentang kehadiran Allah itu. Oleh karena itu, semoga kita mendapatkan nur cahaya itu. Itu yang dinamakan hidayah itu kan. Sehingga terbuka mata hati kita terhadap kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan al-haq, itu al-haqqu minallah. Nah, oleh karena itu penting sekali ya teman-teman. Nah, jangan sampai nanti saudara-saudara tidak bisa memahami bagaimana antar hubungan manusia dengan agama ini. Kalau bicara tentang agama berarti bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Tuhan, karena kita sebagai umat Islam berarti bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja barangkali diskusi kita pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan, silakan Anda jawab nanti. Kemudian Anda tulis ya di WhatsApp, Anda catat, silakan nanti kirim ke grup. Atau misalnya Anda jawab di bawah materi add link ya di komentar gitu. Ya, silakan Anda share di situ di komentar, kolom komentar add link tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jawab dengan ringkas dan singkat saja. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Silakan. Mau tanya, Pak? Mau tanya, Pak. Ya, silakan ini.